Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih anak-anakku bagi yang sudah menempati waktu untuk mengerjakan tes formatif. Kali ini di situasi yang berbahagia, insya Allah semoga sehat selalu. Pak Guru akan coba membahas tes formatif kemarin yang telah kamu kerjakan. Nah, tes formatif itu ada dua jenis soal, yaitu untuk soal teori dan untuk soal praktek. Kita akan coba membahas step by step untuk soal teori terlebih dahulu. Di soal teori ini ada uraiannya, skornya semua soal sebenarnya ada 20 dengan tingkat level kesulitan yang berbeda-beda. Ada yang kamu cukup browsing terus langsung ketemu, ada yang harus mungkin membaca dulu, menganalisis dulu anak-anakku. Nah, untuk soal yang pertama di sini konfigurasi terbaik apa? Nah, di sini ada kalimat konfigurasi terbaik, berarti cara yang paling tepat. Apabila topologinya sering ganti-ganti. Topologi itu maksudnya gimana? Topologi logik itu berarti kaitannya dengan alamat IP-nya itu sering ganti-ganti. Ini kan alamat jaringan ya. Ini kita lihat. Ini alamat jaringan. Nah, gimana kalau alamat jaringannya sering berganti atau ada router yang mungkin mati? Sama seperti kamu punya nomor teleponnya teman kamu tapi HP-nya mati. Nah, apakah kamu harus ngentri ulang? Nah, kalau di jaringan yang paling bagus supaya nanti ketika ada perubahan topologi, maka settingannya yaitu menggunakan konfigurasi routing dinamis. Jadi kata kuncinya yaitu routing dinamis. Nah, dan di sini ada keterangan konfigurasi alamat gateway last resort. Itu misalkan ternyata alamat jaringannya itu ada di internet. Alamat jaringannya ada di internet banyak banget. Nah, kita nggak akan mungkin ngentri satu-satu. Kalau kita pakai routing dinamis RIP itu nggak bisa kalau di internet. Karena di internet router itu membagi alamat jaringan itu tidak ke semua router. Itu ada metode autentikasi atau pengenalannya. Jadi nomor satu, kata kuncinya itu menggunakan routing dinamis. Nah, nanti kata pengantarnya di atas kamu bisa membuat dengan kalimat sendiri. Nah, nomor dua, sebutkan. Nah, ini paling gampang ini. Sebutkan dan jelaskan. Nah, browsing saja udah ketemu 5 tabel routing. Nah, jadi yang di dalam tabel routing itu isinya apa aja. Nah, ini kita bisa lihat ya dengan cara praktek ya. Klik routernya. Nah, kalau kita mau ngisikan di RIP itu yang harus diketahui yang pertama itu alamat jaringannya. Ya kan, alamat jaringannya. Jadi yang paling tepat yang pertama itu harus ada alamat jaringan atau dalam hal ini network address. Nah, setelah itu harus ada netmask. Netmask itu apa? Yang 255, 255, 255, 0 itu ya. Terus next hop ini kan. Next hop itu router tetangga. Terus terakhir yaitu interface dan matrix. Nah, karena di sini menyebutkan 5 macam tabel routing, jadi di sini nggak hanya routing dinamis tapi ada routing statis. Jadi kan di sini nggak disebutkan routing dinamis gitu ya. Jadi itu rambu-rambunya. Nah, karena ini hanya menyebutkan dan menjelaskan, itu C1. C1 itu hanya memahami. Jadi kamu browsing saja udah ketemu. Tapi untuk nomor 1 kan kamu harus mikir dulu ya. Ini apa ya? Gimana cara jawabnya ya? Jadi levelnya udah beda. Nah, ini jelaskan lagi kan mudah ya. Jelaskan fungsi dari perangkat WAN. Perangkat WAN intinya itu ada router, ada modem, mungkin ada wireless. Nah, jadi jawabannya nggak harus persis sama dengan ini. Intinya perangkat WAN ya. Jadi ini kan hanya contoh saja ya. Pertanyaannya bisa terbuka. Intinya kalau WAN itu pasti ada router, ada modem gitu kan. Nah, terus berikutnya. Nah, ini soal yang lumayan susah. Apabila router memiliki 2 antarmuka. Jadi routernya itu punya 2 antarmuka. Nah, ini kan routernya punya 2 antarmuka ya, 1, 2. Ini ada 2. Nah, ini ya. Nah, tapi dipergunakan untuk membuat 5 subnet. Jadi kamu punya 2. Gimana caranya? Satu router, ini saya kasih contoh. Nah, ini cuman. Nah, ini routernya
routernya punya dua interface ini ya, fast Ethernet 00 sama dengan fast Ethernet 01, tapi disuruh membuat 5 jaringan. Nah ya kan, disuruh untuk membuat 5 jaringan lah. Terus gimana caranya Pak? Gitu kan. Nah ini masih puting ya. Nah jadi, nah misalkan disuruh membuat 5 jaringan ya. Ini misalkan jaringan 1, jaringan 2, jaringan 3, jaringan 4, jaringan 5 ini kan, karena pakai router kan berarti beda jaringan semua ya. Nah ini kalau disambung kayak gini itu maksimal cuman bisa hanya ada 2 jaringan ini kan kita sambung ya. Nah itu kan udah nggak bisa kan. Nah, caranya gimana ya? Caranya yaitu dengan membuat interface virtual. Nah jadi interface virtual itu gimana Pak? Nah ini kamu harus YouTubean dulu itu. Nah, YouTubean dulu. Nah dan ini soalnya memang susah sekali ini. Nah tapi tidak apa-apa. Yang penting jawabannya kamu terisi dan nggak kosong, pasti ada nilainya. Nah interface virtual itu gini. Ini saya kasih contoh ya, praktek langsung. Nah ini, wah ini routernya macet ini. Ini routernya ngambek. Nah interface virtual itu scriptnya ya tak kasih tahu ya di notepad aja. Nah misalkan enable gini dulu kan, enable, terus configure terminal. Nah ini ya, terus interface FA01. Nah kalau kita mau bikin interface virtual itu kita menambahkan port router tapi secara software. Jadi secara hardware-nya itu nggak muncul, tapi secara software, oh ternyata bisa ada lebih dari satu. Kalau kamu nggak tahu interface virtual itu ibaratnya kamu punya bayangan, tapi bayangannya kamu itu bisa ada 4, 5. Jadi seakan-akan kamu punya badan sejumlah 4 atau 5 dari bayangan itu. Jadi ini scriptnya ya, interface FA01 titik misalkan 10. Nah bikin lagi misalkan interface FA01 titik 20. Bikin lagi interface FA0/1 titik 30. Nah ini interface virtual. Jadi interface fisik itu jumlahnya 1 tok, tapi dibuat ada sekitar 2 tambahannya. Jadi bentuknya 1, tapi seolah-olah ada 3. Nah itu yang disebut sebagai interface virtual. Ini mohon maaf komputernya lambat ya. Itu untuk nomor 4. Kamu bisa browsing saja interface virtual atau sub interface di YouTube, itu ada banyak sekali. Nah untuk nomor 5, oke, macam-macam routing. Nah ini gampang, tinggal routing dinamis, tinggal browsing aja. Ada RIP ya, ada OSPF, terus ada BGP, ada EIGRP, ada IGRP. Nah ini yang kita pelajari cuma satu aja, mengingat yang penting kamu tahu bagaimana melakukan troubleshooting terhadap routing dinamis, karena prinsip kerjanya semuanya sama. Hanya saja kalau kita menggunakan RIP, routing dinamisnya itu pakai distance vector. Kalau OSPF itu pakai link state. Jadi kalau RIP itu membaca rute itu baik itu ketika melihat rutenya itu pendek. Ambil contoh, misalkan kamu mau tanya, Pak Guru rumahnya di mana? Saya rumahnya letaknya jaraknya 2 rumah dari teman kamu. Nah berarti kan kamu membacanya, oh ternyata panjang rute yang harus ditempuh saya untuk sampai ke tempat rumahnya Pak Guru itu harus melewati 2 rumah dari teman saya. Tapi kan kita nggak tahu 2 rumah itu berapa kilo, itu kan kita nggak tahu. Kita hanya tahu jarak rumah yang harus dilewati saja. Nah itu RIP. Tapi kalau OSPF itu bisa sampai menghitung jarak rumahnya, karena OSPF itu menghitung bandwidth. Ini ada rute ke sini, bandwidthnya berapa, jalurnya lebarnya berapa, terus panjangnya berapa, itu lebih rinci.
OSPF. Maka OSPF banyak dipergunakan di internet, sedangkan RIP itu routing yang hanya dipergunakan untuk skala kecil. Karena RIP itu the mother of routing. Jadi routing yang pertama kali dipakai ya. Jadi routing yang pertama kali ada di penerapan routing dinamis yang pertama kali itu RIP. Sedangkan OSPF dan lainnya itu adalah perkembangan dari routing RIP. Itu untuk teorinya. Nah, sekarang kita akan coba bahas untuk prakteknya anak-anakku. Nah, di sini prakteknya kan kamu bikin topologi LAN. Yang pertama harus ada 3 router dulu. Itu kunci awal ngerjain soalnya. Terus alamat jaringannya itu dikembangkan dari 192.0024. Oke, terus ada 30 host di tiap router. Jadi masing-masing router itu ada 30 komputer. Wah, banyak sekali ya. Nah, terus tiap router terhubung. Jadi 3 router itu connect semua. Bentuknya kayak gimana? Nah, bentuknya kayak gini. Jadi pertama ada 3 router dulu. Nah, dihubungkan ya. Nah, bisa menghubungkannya seperti ini. Kalau kita menghubungkan ke switch, berarti ini dianggap satu jaringan. Ini ya, jadi router 1, 2, 3. Kalau kita pakai switch ini ya, kita pakai switch berarti kita hanya menuliskan satu alamat jaringan. Tapi kalau router yang pertama connect ke router langsung tanpa switch, itu dianggap jaringan pertama. Nah, terus nanti router yang atas connect ke router yang kanan, ini jaringan 2. Ingat, kalau koneksinya itu jalurnya menuju router, berarti dihitung satu jaringan. Tapi kalau koneksinya ke switch, berapapun router yang koneksinya ke switch seperti ini ya, 3 router koneksinya semua ke switch, maka 3 router ini berada dalam satu jaringan atau satu jalur. Ingat ya, kamu harus bisa membedain antara fungsi switch dan fungsi router. Itu ya yang paling utama. Nah, nanti kalau kamu kesulitan, kamu bisa diskusi dengan teman-teman kamu yang udah ngumpulin tugas. Jangan sampai, harapan saya Pak Guru pribadi, kamu ngerjain itu jangan mikir saya materinya dapat apa, saya nilainya dapat apa, tapi berpikir bahwa kamu itu, saya itu bisa apa. Karena SMK kan harus punya keterampilan. Itu ya. Nah, jadi seperti ini. Terus dikasih alamat jaringannya. Nah, karena ada 3 ya, di sini disoalkan kamu harus buat subnetting ya. Nah, pakai aplikasi subnetting aja ya. Aplikasi subnettingnya sudah ada di video ya. Saya nggak bahas di pertemuan kali ini, sudah ada di video. Kamu lihat videonya saya yang di media pembelajaran. Setelah itu kamu masukkan ya, kamu kasih alamat jaringannya seperti ini. Nah, setelah itu kita cek ya, kita masukkan di sini ya, alamat jaringannya cukup dimasukkan sekali tok, 192.000. Nih ya, cuman sekali tok. Kok sekali tok, Pak? Nah, ini kan padahal ada banyak banget, Pak. Ada 0064. Terus di sini ada 192.000. Tapi kok yang ditulis kok cuman sekali. Nah, diperhatikan RIP itu menggunakan full address, bukan classless. Full address itu maksudnya gimana, Pak? Kalau kita menggunakan routing RIP versi 1, kita nggak perlu memasukkan alamat subnet. Kita hanya perlu memasukkan alamat jaringan yang full address. Kalau nggak tahu full address itu gini, kelas A misalkan IP-nya, alamat jaringannya 1.0.0.0/8. Kelas B misalkan 175.0.0.0/16. Nah, kalau kelas C 192.0.0.0/24. Nah, itu yang dimaksud dengan full address. Kalau classless kan berarti enggak /24/25/26. Nah, nek orang mudeng, lihat videonya saya ya. Jangan sampai kamu hanya menonton separuh-separuh ya. Kalau keberatan di kuota, silakan kamu bisa diskusi dengan teman kamu. Itu ya. Jadi ini kita masukkan. Terus kita lihat ya hasilnya. Ini ya routing tabel. Oh, ternyata sudah ada semua. Kita bisa ngecek di sini ya. Yang labelnya C ya, yang labelnya C berarti alamat jaringan itu ada di router itu sendiri. Mana, Pak? Nah, misalkan ini ya. 192.0.0.27 ya kan. 192.0.0.64 ini kan. Berarti ada di punyanya dia sendiri.
Nah, yang ini kita lihat, cek lagi. Nah, ada enggak semuanya? 32 sama 027 ada. Nah, yang labelnya R itu berarti yang tidak ada di router itu sendiri, diperoleh dari router lain, misalkan 64 dan 96. Nah, 64 ini ada, 96 itu ada di atas ini. Nah, jadi yang R itu alamat jaringan yang diperoleh dari router lain. Nah, kalau di sini label R-nya ada, berarti kita bisa ngeping. Tapi kalau label R-nya nggak ada, ya otomatis nggak bisa ngeping. Ini contoh ya. Ini kita peragakan ini kan. Nah, ini kan contoh ya. 96. Berarti yang ini kan. Saya coba ngeping. Router ini coba ngeping ke sini ya. Jadi enggak. Nah, harusnya jadi ya. Nah, kita lihat in progress. Nah, successful ya kan, gitu ya. Jadi kembali ya, tadi saya sampaikan anak-anakku 5 parameter yang ada di routing tabel tadi ya. Ini kan ada tipe, alamat jaringan, port, next hop, metric gitu ya. Itu ya jawabannya ya. Nah, demikian anak-anakku. Pak Guru nggak bisa menjelaskan konfigurasi secara manual. Videonya ada, yang bikin dari awal itu ada. Pak Guru hanya membahas tes formatif. Gimana sih jawabannya, bentuknya seperti apa. Demikian saya akhiri videonya, silakan nanti disimpan dan bisa diulang sesuai dengan kebutuhan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.